Nunggu Indonesia dulu juara, tim nasional Indonesia. Amin. Orang Asnawi yang adalah juga kapten timnas senior bisa PR berat yang harus dihadapi Sintayong. Dan Sintayong udah ngomong sendiri bahwa gagal pasti kan nama-namanya Sintayong ada pro ada kontra. Iya. Optimis bahwa dengan skuad yang ada sekarang ini melihat Oke, teman-teman, kali ini ketemu lagi bersama saya selama 2 minggu, ya kan? Saya habis ambil lisensi untuk persiapan melatih Real Madrid kalau Pep Guardiola dipecat. udah lulus. Belum. Jangan sebelum Real Madrid dulu latih Manchester United lah. Atau Arsenal. Abang jangan ngomong Manchester. Arsenal ini habis menang lawan MU. Oh gitu. Seri lagi. Seri apa kalah dia? Seri. Gitu mau juara udah nggak bisa lah. Tunggu abang yang jadi pelatih Arsenal baru bisa juara. Arsenal bisa juara, nunggu Indonesia dulu juara. Tim nasional Indonesia. Amin. Lolos Piala Dunia. Ya, yang terdepan ini Piala AFF. Piala dulu lah. AFF. Ada depan mata. Langsung digas ke topiknya nih, mentang-mentang pakai baru lagi langsung Expo. Punya saya mana? Mana? Oh, situ pakai bawa pulang terus. Bang, lama kita ada ketemu. Iya, kangen nih, ya. rindu aja nih ngelihat bola Akmal nih lancar terus kan. Narasumbernya siapa-siapa aja datang kan. Nah, sekarang saya undang abang ini persiapan AFF. Pertandingan nanti malam nih, ya kan. Melihat pemain timnas kita ini yang turun usia 22. Menurut abang bisa berbicara banyak nggak? Ya, ini revolusi yang beresiko menurut saya, gitu kan. Kenapa? Karena memang tujuan PSSI awalnya adalah regenerasi. Cuma permasalahannya adalah kita melakukan regenerasi di tempat yang menurut saya agak salah, gitu kan. Karena Piala AFF Senior ini tujuannya prestasi, juara lah istilahnya gitu. Itu tujuannya. Kalau kemudian mau melakukan regenerasi, itu kan bisa di Piala AFF U22, Piala AFF U16, Piala AFF U19. Tapi apapun ini sudah kebijakan yang diambil oleh Sintayong dan PSSI, ya kita dukung, semoga tim ini gitu kan yang rata-rata usia muda ini bisa tampil maksimal, tampil pas di lapangan. Karena dari 24 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya baru akan melakoni debut di tim nasional senior. Hanya 8 pemain yang pernah main di tim nasional senior, di mana Pratama Arhan paling banyak capnya 45 kali membela tim nasional senior. Setelah itu Asnawi, diikuti oleh Marcelino Ferdinand, dilanjutkan dengan Rafael Strijk, kemudian juga ada Arkan Fikri dan Ferrari yang juga serta Hoki Caraka yang sudah pernah bermain di tim nasional senior. Tapi kan ini kan bicara senior kan agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena pemain usia 22 kan mungkin secara fisik lebih kuat, ya kan. Secara teknik mungkin mereka lebih bagus. Tapi secara mental dan pengalaman ini yang menjadi handicap tim nasional kita di Piala AFF kali ini. Di saat lawan-lawan yang dihadapi itu hampir mayoritas menurunkan semua pemain-pemain terbaiknya gitu. Termasuk Myanmar yang akan kita hadapi di pertandingan kali ini. Jadi ini bagian dari handicap yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia di bawah arahan Sintayong. Ya kita berharap para pemain bisa tampil lepas, apalagi pertandingan pertama ini. Kalau bicara main di sana kan? Main di Yangon ya. Kalau bicara rekor pertemuan ya kita masih di atas lah, masih di atas mereka. Dari 17 pertemuan kita 10 kali menang, kemudian 3 kali imbang dan hanya 4 kali kalah. Terakhir dalam laga uji coba di Turki kita menang 4-1 melawan Myanmar. Tapi ketika itu yang main pemain senior. Sekarang Myanmar kalau kita lihat mereka sangat berkembang sangat pesat kan. Pelatihnya Myoh Laing-win pernah juga waktu Hamza masih main di timnas 2004 tuh. Myoh Laing-win masih jadi pemain di striker tuh kan, ada legenda sepak bolanya Myanmar ketika itu. Dan mereka bawa beberapa pemain yang main di luar negeri, di Thailand, di Malaysia dan juga di Indonesia. Waktu itu ada pemain di Borneo tuh kan, itu dibawa juga. Iya, dan ini yang menurut saya agak berat kalau sampai pemain gugup di lapangan. Dan satu lagi hal ini kita beresiko. Kenapa beresiko? Karena sejak 2016 orang banyak yang nggak tahu kalau ternyata Piala AFF itu mempengaruhi ranking FIFA, Kak. Ini masuk kategori A-match atau pertandingan level A, di mana setiap pertandingan itu akan dihitung, menang dapat poin plus, kalah minus gitu kan. Dan ini yang sedikit beresiko kalau kita kemudian, tadinya saya berharap
ini adalah momentum kita juara Piala AFF. Iya, iya. Hamzah berapa kali nggak juara? Runner up 2004. Ya kan 2010. 10. Ya kan? 2 kali runner Dua kali up. runner up kan. Total kita 6 kali runner up. Kita belum pernah juara. Yang paling banyak juara kan Thailand 7 kali, kemudian Singapura 4 kali. Ini juga saya ingatkan juga, Singapura banyak orang yang bilang Singapura Piala AFF 4 kali tapi nggak pernah lolos Piala Asia. Itu salah gitu kan. Singapura pernah main di Piala Asia 1980 gitu. Nah, yang berikutnya Vietnam 2 kali, Malaysia 1 kali gitu. Dan kita sebenarnya punya kans saat ini kalau kita menurunkan skuad terbaik untuk jadi juara, karena cuma nggak diizinkan ya. Nggak diizinkan sama klubnya masing-masing, dan banyak juga memang tim-tim lain juga yang tidak membawa pemain utamanya, kayak misalnya Filipina, Kevin Mendoza kan nggak dibawa. Ya kan, karena memang itu kebijakan masing-masing lah. Tapi kalau seandainya kita memainkan pemain yang ada seniornya gitu kan, sebagai marquee playernya kayak di Olimpiade, itu kesempatan kita untuk bisa tampil maksimal akan sangat luar biasa. Yang saya khawatir tim muda ini ketika kemudian mereka tertekan, mereka tidak punya pemimpin di lapangan yang bisa mengangkat moral mereka, itu yang saya takut. Kemudian mereka gugup karena banyak yang baru debut, nah itu juga sangat berbahaya sekali kan gitu. Tapi apakah tidak cukup seorang Asnawi, Arhan, Egy panggil? Siapa? Egy nggak dipanggil. Yang jadi ada kalau di depan Rafael Strike, kemudian di belakang Pratama Arhan, Ferrari, kemudian Asnawi Mangkualam, Rido tidak dipanggil gitu. Jadi menurut saya ada sedikit ruang yang kosong. Misalnya kalau kita mau nih kayak dulu di SEA Games loh Kak, yang misalnya memakai 3 pemain senior gitu kan. Apakah tidak cukup seorang Asnawi yang adalah juga kapten timnas senior bisa mengangkat teman-temannya atau adik-adiknya untuk mengangkat mental mereka ketika down? Iya, Asnawi mungkin salah satu yang bisa dijadikan pemimpin di sana. Cuma kan permasalahan memimpin di lapangan sepak bola bukan cuma di lini belakang. Betul. Lini depan juga harus ada yang memimpin, kemudian lini tengah juga harus ada yang memimpin. Tadinya misalnya kalau kemudian di lini belakang Wahyu Prasetyo dimasukkan misalnya ya, yang di Indonesia, Wahyu Prasetyo dimasukkan sebagai pemimpin di lini belakang untuk bertandem dengan Ferrari misalnya, atau kemudian di tengah ada Maklok misalnya kan yang menjadi pemimpin di tengah. Di depan misalnya Malik Rizaldi atau Dimas Derajat yang memimpin di depan. Yang menarik yang di kiper Kak, 3-3-nya kiper ini akan melakukan debut ya, dari Bekasi, terus Cahya, kemudian Dava dan Erlangga gitu kan, baru melakukan debut di tim nasional senior gitu. Padahal kita misalnya punya kiper-kiper yang mungkin bisa jadikan andalan salah satunya. Misal ketika contoh umpamanya Paes kan udah inti di timnas, mungkin bisa Nadeo, Hernando mungkin tidak dipakai. Kan kita ada Nadeo, ada Hernando, ada Adi Satrio, ada kemudian Muhammad Riyandi kan. Kan yang bisa terus Sahrul kan. Sahrul Trisna yang bisa kemudian jadi pemimpin di belakang. Dan ini yang khawatiran gitu. Nah, kalau bicara ini semua, ini salah satu PR berat yang harus dihadapi Sintayong. Dan Sintayong udah ngomong sendiri bahwa mereka akan sedikit punya problem menghadapi Myanmar gitu. Nah, apakah Sintayong ini mengambil risiko juga ini Bang, dengan sepenuhnya dia menurunkan pemain-pemain yang banyak baru nih. Ini kan salah satu risiko ketika kita nanti tidak berhasil, dianya kena tekanan lagi dan bisa saja merubah pemikiran dari pengurus-pengurus PSSI. Ya kan, karena ini contoh ekspektasi masyarakat ketika sampai di final. Nah, harus kita ingat nih. Awal masyarakat kita, contoh masyarakat kita, awal tidak terlalu pusing. Contoh kayak sekarang tidak terlalu pusing Piala AFF. Tapi ketika masuk final, itu berubah, harus juara. Nah, ketika nggak juara langsung diserang lagi. Nah, ini apakah Sintayong sudah memikirkan bahwa risiko ini akan dia tanggung, atau memang ada perjanjian bahwa ini untuk mencoba pemain-pemain regenerasi? Ya, kalau saya sih mengajak semua pecinta sepak bola nasional untuk berpikir rasional ya, bahwa yang diturunkan ini adalah pemain muda. Kalau dirata-ratakan total 24 pemain, kita skuad paling muda 20,9 tahun. Paling muda. Mau dibilang timnas U22 juga jadi bukan U22 kan, orang usianya 20,9 tahun. Kemudian yang berikutnya Asnawi paling senior 25 tahun.
yang paling muda Arkan Fikri, Arkan Kakak 17 tahun. Jadi pemain ini, tim ini adalah tim-tim yang sangat muda, Garuda hijau daun saya bilang gitu kan. Jadi harusnya kita tidak berekspektasi terlalu tinggi untuk tim ini menjadi juara dengan keputusan atau kebijakan yang diambil menurunkan mayoritas tim nasional U22. Jadi kalau kemudian mereka ini bisa lolos semifinal, itu sudah prestasi yang luar biasa gitu. Jangan kemudian berharap tinggi untuk kita jadi juara di Piala AFF kali ini, karena kita tidak menurunkan skuad terbaik. Beda misalnya dengan Vietnam yang punya ambisi untuk jadi juara. Mereka bahkan sampai melakukan platnas di Korea Selatan dan mereka tidak pernah kalah di Korea Selatan. Jadi sekarang bagaimana menanamkan motivasi dan support kepada tim ini untuk tampil lepas di lapangan gitu. Itu aja. Kalau kemudian bisa lolos semifinal, itu sudah prestasi menurut saya, bonus besar, karena ini pasti akan menjadi modal berharga buat mereka nanti menjadi generasi berikutnya di tim nasional gitu. Nah, itu resiko enggak untuk Sintayong sendiri ketika gagal? Pasti kan nama-namanya Sintayong ada pro ada kontra kan di masyarakat kan. Nah, takutnya ketika dia gagal, ini kan jadi tekanan lagi gitu. Ya, mungkin akan menjadi resiko. Tadi saya bilang kan, ini revolusi yang beresiko. Resiko salah satunya ini mungkin yang tidak banyak diketahui oleh publik adalah bahwa ternyata pertandingan ini sejak 2016 mempengaruhi ranking FIFA kan. Ya kan? Artinya kalau misalnya beresiko bagi Sintayong ketika kemudian misalnya kita tidak bisa menampilkan permainan terbaik gitu kan, yang kemudian membuat ranking FIFA kita turun gitu dalam event yang disebut Piala AFF, yang banyak orang bilang Piala Ciki gitu kan. Nah, ini yang resiko mungkin ada di situ, tekanan akan muncul di situ. Sekarang misalnya melawan Myanmar, kalau kita menang kita dapat plus 1,80 poin. Kalau seri kita minus 0,70 poin. Kalau kalah kita minus 3,20 poin. Tinggi kalah, tinggi minusnya kalau kalah. Kenapa kita kalah? Minusnya tinggi kalau kalah karena lawan yang kita hadapi Myanmar di bawah kita. Kita akan mendapatkan nilai tinggi ketika lawan Thailand. Ketika lawan Vietnam di babak ini. Ya kan? Di atas kita ini sekarang Thailand sama Vietnam peringkat. Enggak, kalau di grup B, kan di grup B ini kan kita ada Indonesia, kemudian Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina. Yang paling tinggi di antara 5 tim ini adalah Vietnam. Jadi kalau kita menang lawan Vietnam, kita plus 3 poin. Nah, itu yang kemudian mungkin tidak bisa tidak dilihat banyak orang. Kalau kita bisa juara Piala AFF tahun ini dengan meraih 100% kemenangan gitu, itu kita akan dapat tambahan 18,59 poin. Bisa langsung naik lagi. Bisa langsung naik dari peringkat kita saat ini 125 bisa 119 poin. Oh, tinggi juga. Nah, ini yang kemudian mungkin banyak orang menganggap ini bukan agenda FIFA. Pembicaraan sebelumnya seperti itu. Ternyata FIFA sudah menyatakan sejak 2016 bahwa ini match A gitu kan. Bukan FIFA match C, tapi match A yang nilainya semua dihitung di sebuah pertandingan. Yang rugian Indonesia adalah kalau kalah dari tim-tim yang lemah. Di bawah kita kan. Di bawah kita kan di grup B ini misalnya adalah Laos, Filipina dan Myanmar gitu kan. Makanya ketika kita menang kita dapat poinnya sedikit, melawan Myanmar hanya 1,80, tapi kalau kalah minus 3,20 gitu kan. Apalagi nanti melawan Laos. Nah, itu kan kalau kita misalnya jelek ya, tapi saya tidak yakin kita kalah dari lawan Laos, karena kita main di kandang, kemudian kita bisa menang lah lawan Laos ini, karena Laos juga materi pemainnya mayoritas 22 tahun usianya gitu. Nah, untuk prediksi nanti malam ini, Bang. Apakah Myanmar menggempur dan kita bertahan menunggu? Kalau kita lihat Myo Leng Win kan striker Kak. Striker kan pasti punya visi bermain sepak bola menyerang. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Myanmar ya. Bahwa mereka memang bermain sepak bola menyerang, dan ini yang jadi ancaman adalah lini belakang kita gitu. Kalau mungkin Martin Pas main aman lah gitu kan. Karena dia matang dan pengalaman. Atau kalau kemudian misalnya di lini belakang ada Rizky Ridho, mungkin lebih sedikit aman karena Rizky Ridho jiwa kepemimpinannya sangat tinggi sekali. Tapi kita lini belakang kita akan andalan adalah Ferrari, kemudian juga Kapkang atau Robi Darwis, dan satu lagi Kadek Arel gitu kan. Yang muda-muda praktis hanya Ferrari yang di lini belakang kalau pakai 3 back ya, yang punya pengalaman. Nah, ini akan sangat beresiko kalau kemudian kompleks defense kita lemah. Apalagi kan kita berkumpulnya tidak lama kan. Hanya 2 mingguan, itu pun tidak semua pemain masuk kan. Banyak pembahasan Asnawi Mangku Alam. Marcelino masuk gitu kan. Artinya mereka bergabung ketika sudah di Myanmar, termasuk Rafael Strike juga masuk, Ivar Jenner yang kemudian sama Justin Hubner yang gagal ikut serta karena tidak diizinkan oleh klubnya. Nah, ini problem kalau Myanmar adalah bagaimana kompleks defense kita harus
kuat untuk melawan Myanmar karena mereka datang main pengalaman. Mereka punya pemain yang yang sangat matang sekali karena rata-rata usia mereka 26 tahun, itu kan usia emas sepak bola kan. Nah, tapi saya terakhir Bang, saya optimis bahwa dengan skuad yang ada sekarang ini melihat percampuran antara senior dan juga junior ini bisa berbicara banyak di AFF ini. Karena negara-negara lain ini sudah tidak memandang enteng Indonesia, apalagi melihat bahwa siapapun yang bermain di timnas Indonesia itu adalah pemain yang terbaik. Ditambah kita masih punya Asnawi, masih punya Marcelino yang langganan, terus ada Ferrari, ada Pratama Arhan. Lawan juga akan berpikir bahwa untuk menyerang Indonesia dari menit awal ini jangan sembarangan, apalagi dengan Marcelino 2 golnya kemarin, itu membuat mental mereka down. Dan saya optimis tahun ini kita bisa berhasil. Iya, optimisme itu harus kita apungkan, tapi juga kita jangan berekspektasi terlalu tinggi karena tim ini tim muda. Yang paling bisa kita lihat misalnya nanti ketika melawan tim-tim Asia Tenggara ini di Piala AFF, semua negara Asia Tenggara itu punya ambisi 2 kali lipat untuk mengalahkan kita Indonesia. Sekarang, betul. Ya kan? Betul. Nah, itu adalah PR-nya, bagaimana kita yang datang dengan prestasi yang luar biasa di kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 tidak overconfidence gitu kan, dengan materi pemain yang sangat muda ini. Nah, yang penting bagaimana, kalau saya sih yang penting bagaimana tim ini bisa bermain baik. Kalau kita menang nanti lawan Myanmar, ini akan jadi modal bagus. Tapi saya optimis tim ini bisa minimal lolos semifinal ya. Amin. Karena nanti di semifinal lawannya ya kalau kita runner up atau kita juara grup ya antara Thailand atau Malaysia atau Kamboja yang sedang luar biasa saat ini kan. Gitu. Oke, kalau gitu Bang, sedikit aja memang kita kan, karena besok waktunya kita lihat hasil. Nanti malam baru kita review. Perdalami. Nah, kita untuk analisa itu udah urusannya Hamka karena dia sudah punya lisensi. Nah, prediksi kalian, apakah teman-teman juga optimis dengan skuad timnas sekarang, dan kita doakan juga buat pertandingan pertama melawan Myanmar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai di sini video pokoknya kali ini. STY selalu tetap yakin. Gaskan dia.